Saya share screen sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan kegiatan rancangan aktualisasi saya, yang mana isu yang saya angkat adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 3 Witaponda 1 Atap. Gagasan pemecahan isu adalah meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan multimedia dan multimetode pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Satap, Negeri Witaponda Satap. Kemudian adapun kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu yang pertama mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada mentor. Adapun tahapannya yaitu menyiapkan konsep rencana kegiatan. Outputnya adalah tersedianya konsep rencana kegiatan keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas yakni tanggung jawab, kemudian komitmen mutu yakni efektif dan efisien. Tahapan yang kedua yaitu menyampaikan konsep rencana kegiatan kepada mentor. Outputnya mendapatkan persetujuan dari mentor keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu etika publik yakni jujur, akurat, dan santun. Tahapan yang ketiga yaitu meminta arahan, bimbingan, dan saran kepada mentor. Outputnya yaitu adanya arahan, bimbingan, dan saran dari mentor. Kemudian keterkaitannya dengan aneka yakni etika publik, nasionalisme, komitmen mutu. Ya, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Ada yang visi misi yang ketiga untuk visi misi daerah. Kemudian keterkaitan dengan tidak kelihatan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu pelayanan publik. Kemudian keterkaitan pula dengan kode etik PNS, kode etik ASN. Kegiatan yang kedua yaitu membuat multimedia pembelajaran matematika. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan materi atau alat dan bahan multimedia. Outputnya yaitu materi atau alat dan bahan multimedia. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas yakni kejelasan, kemudian komitmen mutu yaitu efektif, efisien, dan inovasi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu merancang video pembelajaran. Outputnya yaitu adanya video pembelajaran. Keterkaitannya yakni akuntabilitas, yakni integritas, kemudian komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovasi. Kemudian tahapan yang ketiga membuat papan presentasi dari kertas karton. Outputnya yaitu papan presentasi. Keterkaitannya dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan integritas. Kemudian ada etika publik yaitu profesional, komitmen mutu yakni efektif, efisien, dan inovasi. Masih kegiatan yang kedua, tahapan yang ketiga membuat peta konsep dan ringkasan materi pembelajaran di mana outputnya yaitu hasil cetak materi pembelajaran. Keterkaitannya dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, yakni tanggung jawab dan integritas, kemudian etika publik yaitu profesional, komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovasi. Saya tidak bisa baca yang ini. Terlindungi keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu tidak kelihatan. Ya. Saya lanjut. Ya. Penguatan nilai organisasi, aktualisasi nilai komitmen mutu, memperkuat nilai organisasi yaitu kreatif dan inovatif. Sedangkan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu masih terkait dengan misi yang ketiga. Saya lanjut ke kegiatan yang ketiga yang akan saya laksanakan yaitu membuat perangkat pembelajaran, di mana yang pertama tahapannya mengumpulkan referensi atau bahan ajar, outputnya adalah referensi atau bahan ajar.
Keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, etika publik yaitu profesional, komitmen mutu yaitu efektif, efisien, berorientasi mutu. Tahapan yang kedua, membuat atau mengetik perangkat pembelajaran atau RPP. Outputnya dokumentasi kegiatan, keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, ya ada tanggung jawab, komitmen mutu yakni inovatif, efektif, efisien, berorientasi mutu, kemudian anti korupsi yakni mandiri. Kemudian tahapan yang ketiga, mencetak perangkat pembelajaran atau RPP. Outputnya itu hasil cetak perangkat pembelajaran atau RPP. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu tanggung jawab, komitmen mutu, efektif, efisien, berorientasi mutu, dan saya tidak bisa baca, Bu. Ini manajemen apa itu ya? Tidak kelihatan. Saya lanjut. Keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN yaitu pelayan publik, akuntabel, efektif, efisien, mudah, dan murah. Ya, kegiatan ini sesuai dengan misi yang ketiga, yaitu tentang meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pembiayaan pendidikan gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, pemberian beasiswa dan penambahan sarana pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif, dan bertakwa. Sedangkan penguatan nilai organisasi, aktualisasi nilai etika publik memperkuat nilai organisasi yaitu pembelajar dan tanpa pamrih. Berikutnya, kegiatan yang keempat yaitu membuat video perkenalan budaya dan pariwisata untuk memperingati Hari Pahlawan. Tahapan yang pertama, menyiapkan alat dan bahan tayang. Outputnya adalah alat dan bahan tayang. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, yaitu ada kejelasan, komitmen mutu yakni efektif, efisien, dan inovasi. Tahapan yang kedua, menyiapkan siswa dalam proses pembuatan video, yakni outputnya ada dokumentasi kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN adalah akuntabilitas, yakni integritas, kemudian nasionalisme persatuan, kemudian etika publik adalah non-diskriminatif. Tahapan yang ketiga adalah unggah video ke media sosial, dokumentasi kegiatan, outputnya adalah dokumentasi kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN adalah akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu. Keterkaitan dengan kedudukan ASN adalah ada akuntabel, efektif, efisien, mudah, dan murah. Ya, penguatan nilai organisasi berkaitan dengan komitmen mutu, memperkuat nilai organisasi yaitu kreatif dan inovatif. Kegiatan yang kelima, kegiatan belajar melalui penerapan multimetode. Yang pertama, menugaskan siswa mengerjakan pretest, ada dokumentasi kegiatan, keterkaitan dengan nilai dasar PNS yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Sedangkan di tahapan yang kedua adalah membagi siswa menjadi 4 kelompok, outputnya siswa terbagi menjadi 4 kelompok. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, yakni tanggung jawab, nasionalisme yakni persatuan, etika publik yakni non-diskriminatif. Yang ketiga, memberi petunjuk langkah-langkah pembelajaran. Dokumentasi outputnya adalah dokumentasi kegiatan. Ya. Ya, itu yang bagian ketiganya. Terus kegiatan yang kelima masih kegiatan belajar melalui penerapan multimetode. Tahapan yang keempat adalah menugaskan siswa melaksanakan pembelajaran dengan multimetode. Outputnya adalah dokumentasi kegiatan, di mana keterkaitan dengan nilai dasar PNS yakni akuntabilitas, tanggung jawab, dan integritas. Yang kedua, nasionalisme, kemanusiaan, persatuan. Etika publik, non-diskriminatif, tanggap, tepat, dan akurat. Tahapan yang kelima yaitu menugaskan siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Outputnya yaitu dokumentasi kegiatan, keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, yakni tanggung jawab, etika publik yaitu mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, kemudian komitmen mutu, efektif, dan efisien.
anti korupsi, kerja keras, disiplin. Ya, yang keenam, pemberian penghargaan kepada kelompok siswa yang melakukan presentasi terbaik. Outputnya yaitu terlaksananya pemberian penghargaan bagi siswa yang melakukan presentasi. Ya, di antaranya ada akuntabilitas, nasionalisme. Ya, kelihatan. Ya. Saya lanjut. Waduh, salah tulis. Masih kegiatan kelima, kegiatan belajar melalui penerapan multimetode, di mana keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN, yakni pelayan publik, profesionalitas, netralitas, non-diskriminatif. Sedangkan terkait dengan kode etik dan perilaku ASN, yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi masih terkait dengan visi yang ketiga. Sedangkan penguatan nilai organisasi, aktualisasi nilai akuntabilitas memperkuat nilai organisasi, yaitu memiliki integritas dan pembelajar. Kegiatan keenam yaitu mengevaluasi hasil belajar siswa. Ini adalah kegiatan yang terakhir, di mana tahapan yang pertama yaitu menugaskan siswa melaksanakan post-test. Outputnya adalah dokumentasi kegiatan. Kemudian keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu tanggung jawab dan kejelasan. Kemudian ada etika publik yaitu tanggap, cepat, tepat, dan akurat. Komitmen mutu yaitu efektif dan efisien. Ya, tahapan yang kedua adalah mengumpulkan skor siswa. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas yaitu transparansi. Kemudian etika publik yaitu jujur, tepat, dan akurat. Kemudian anti korupsi jujur. Masih kegiatan ke-6, pemberian penghargaan kepada siswa yang mendapat skor tertinggi. Outputnya terlaksananya pemberian penghargaan bagi siswa yang mendapat skor tertinggi. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, yakni tanggung jawab, dan transparansi. Nasionalisme yaitu keadilan sosial. Etika publik yaitu tidak memihak. Anti korupsi yakni adil. Keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN, yakni pelayan publik, profesional, netralitas, non-diskriminatif, akuntabel, jujur, dan integritas. Kode etik dan perilaku ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Ya, kontribusi terhadap visi misi, yakni divisi yang ketiga, kemudian penguatan nilai organisasi, memperkuat nilai organisasi yaitu memiliki integritas dan menjunjung meritokrasi. Ya. Cukup, Bu Risda. Demikian, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu Risda telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Silakan stop sharing. Ya, mentornya sudah bisa dihubungi, Bu. Pak Penguji sambil peserta kita menghubungi mentornya, mungkin silakan langsung memberikan masukan ataupun saran berkaitan dengan proposal yang sudah dibuat. Silakan Pak Penguji. Baik. Ya, saya harap mudah-mudahan dalam waktu kita jalan, mentor sudah hadir di tempat, karena biar bagaimanapun mentor sebagai pendamping yang akan melihat dan mendukung apa yang saudara peserta Bu Risda nanti aktualisasikan di aktualisasi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Aspina, SPD MPD yang saya hormati. Kemudian peserta Ibu Risda, SPD yang saya banggakan. Terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana dengan peserta pertama, ada beberapa teknik penulisan yang perlu disempurnakan, dilihat kembali, ya, karena yang saya dapat di sini
masih banyak yang salah spasi, nanti diperbaiki. Kemudian dikonsultasikan dengan mentornya, coachnya maksud saya. Baik dokter, saudara Resda SPD masih menelpon ya? Sudah join ininya, mentornya sudah? Oh, oke, baik. Saya lanjutkan ya, Ibu Risda. Setelah saya melihat tulisan saudara, dasar pelaksanaan Latsar pada saat ini apa ya, Ibu Risda? Perlan nomor 1, Pak, untuk Baik. pelaksanaan. Ya. Ada saudara lampirkan dalam tulisan saudara? Ada, Pak. Oh, ada. Oke, baik. Saya mau bertanya sebagaimana pesan pertama tadi bahwa yang kita pakai nilai-nilai dasar profesi ASN atau nilai dasar PNS. Itu harus jelas dulu. Nilai dasar profesi ASN, Pak. Nilai-nilai dasar profesi ASN itu ada terdiri dari berapa? Ada aneka, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Tidak, maksud saya nilai dasar profesi ASN itu kan ada 2. Ada PNS dan ada P3K. Nah, berarti dalam Latsar kali ini kan kita hanya memakai nilai dasar PNS, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Jadi harus jelas dari awal bahwa nilai-nilai yang kita pakai inilah dalam rangka pelatihan Latsar kali ini nilai-nilai dasar PNS. Jelas itu ya? Nanti Ya, diperbaiki. Pak. Baik. Nah, coba saudara ceritakan kepada saya secara singkat bagaimana cara saudara melihat isu kemudian memilih core isunya itu. Ya, cara saya melihat isu, Pak, sebelumnya saya sudah mengajar kurang lebih setengah tahun di sekolah itu, dan saya melihat bahwa isu yang paling dominan di sekolah itu adalah rendah sekali nilai hasil belajar matematikanya di sekolah tersebut, sehingga saya mengangkat isu tersebut. Itu berdasarkan pengamatan atau berdasarkan data yang saudara buat? Iya, data yang saya buat karena saya mengajar sendiri, mengolah nilainya sendiri. Ada saudara lampirkan di sini data tersebut? Belum, Pak. Nah, itu harusnya dilampirkan supaya data itu kelihatan bahwa dasar rumusan itu adalah data-data tersebut sehingga mengambil isu. Jelas ya? Ya, Pak. Baik. Sekarang Ibu dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, isu yang Ibu angkat apa? Mohon diulang. Isu yang saya angkat adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 3 Witaponda 1 Atap. Nah, hal ini apakah saudara sudah diskusikan dengan teman sejawat? Sudah, Pak. Sudah, apa reaksi dan pandangan mereka? Ya, pandangan mereka itu sangat cocok dan sesuai untuk diangkat hal itu karena sesuai dengan yang ada pada lapangan memang sudah seperti itu, Pak, rendahnya hasil belajar mereka dari mata pelajaran matematika. Oke, baik. Apa yang saudara harapkan dari kegiatan ini? Saya mengharapkan dari kegiatan ini untuk diri saya pribadi dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS di sekolah itu sendiri. Yang kedua, saya mengharapkan untuk siswa-siswa saya agar kedepannya mendapatkan pencapaian belajar, yakni nilai belajar mereka bisa di atas KKM, gitu, Pak. Apa itu KKM? KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Oh, jadi ada batasan dasar. Iya. Yang harus dicapai ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang saya juga belum tahu apa respon daripada mentor. Cuman saya harap dukungan mentor memang betul-betul apa yang sudah lakukan betul-betul didukung oleh beliau. Sehingga sasaran tujuan saudara bisa tercapai dalam organisasi ini. Bagi organisasi menurut saudara apa yang saudara harapkan? Menurut di organisasi, menurut saya kedepannya bahwa organisasi atau sekolah saya menjadi sekolah yang menjadi rujukan, bisa menjadi sekolah penggerak
yang kedepannya menjadi pusat pendidikan yang bermutu tinggi, setara dengan sekolah-sekolah unggulan yang ada di pusat-pusat kota. Seperti itu. Baik, bagi saudara sendiri? Bagi saya sendiri sebagai guru di sekolah itu, yang selanjutnya meningkatkan mutu saya sebagai seorang guru yang berorientasi terhadap publik, kemudian merujuk juga kepada guru pembelajar yang bermutu tinggi dari segi IT, gitu Pak. Kalau Ibu sendiri guru kelas berapa nih? Saya guru kelas 7 matematika, Pak. Spesialis matematika ya? Iya, Pak. Oke. Metode yang saudara bawa atau saudara terapkan dalam pembelajaran kali ini, itu metode seperti apa? Di sini ada multimetode, jadi dia banyak metode yang akan saya terapkan nanti di pembelajaran. Ada contextual teaching and learning, kemudian ada kooperatif tipe game together, ada inquiry, pendekatan inquiry atau penemuan, boleh juga dia pendekatan realistik Pak, gitu, yang mendekatkan pada dunia nyata siswa. Dan ini baru saudara mau coba terapkan di dalam di sekolah itu, karena selama ini kita daring, jadi kadang pembelajaran itu dengan metode itu sulit terlaksana, Pak. Oke, betul. Baik. Nah, itulah kontribusi antara orang tua dengan pihak sekolah dalam hal ini, karena banyak menggunakan sistem daring ya. Iya, Pak. Pendampingan dari orang tua. Kemudian dukungan saudara dari sektor-sektor apa saja yang bisa saudara harapkan dalam kegiatan ini? Yang saya bisa harapkan dari kegiatan ini, kebetulan di tempat tugas saya itu dari internal sekolah itu sendiri, teman-teman sejawat maupun kepala sekolah sangat mendukung keterbukaan terhadap gurunya itu sendiri untuk berkreasi sekreatif mungkin, berinovasi, kemudian bisa juga mendapat dukungan dari pengawas kami, pengawas sekolah kami, dan orang tua siswa serta siswa itu sendiri, Pak. Coba saudara ceritakan kepada saya nilai-nilai dasar apa saja yang terkandung di dalam. Ya, nilai-nilai dasar yang ada terkandung dalam organisasi saya itu yang pastinya adalah akuntabel, yakni bisa bertanggung jawab dalam hal melaksanakan suatu perencanaan kegiatan sampai pada kegiatan itu sendiri terselenggara. Kami sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran dalam mengungkapkan sesuatu hal, menyampaikan dengan apa adanya, kemudian komitmen mutu. Kami sangat merespon baik yang namanya suatu pekerjaan yang bermutu tinggi. Terima kasih. Baik. Jadi dari seluruh kegiatan 1 sampai dengan yang tadi, serta beberapa tahapan saya lihat sudah cukup bagus. Tinggal semoga dalam pelaksanaan nanti dari aktualisasi habituasi tidak mendapat halangan yang berarti ya, karena melihat kita juga masih menggunakan sistem pembelajaran daring. Tapi kemungkinan kan dalam waktu dekat sudah ada tatap muka ya. Iya Pak. Ya, sudah mulai tatap muka. Nah, saya mau lihat cara Ibu mengevaluasi nanti seperti apa? Cara mengevaluasi saya itu sebelum kegiatan belajar saya pretest dulu untuk melihat nilai awal siswa saya tersebut. Setelah itu saya melaksanakan pembelajaran dengan multimedia, multimetode. Setelah itu kemudian saya melakukan evaluasi lagi dengan post-test. Dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri pun saya melibatkan siswa secara aktif untuk melakukan persentase, menyampaikan tugas-tugas diskusinya, sehingga di situ saya bisa melihat bahwa siswa saya ini berhasil atau tidak dalam pembelajaran matematika itu. Ya, berarti dalam evaluasi nanti kan tentu saudara bilang dalam satu kegiatan ada nanti penghargaan kepada peserta yang berprestasi. Apa kira-kira itu?
Penghargaan bisa saya lakukan dalam bentuk fisik, bisa Ya. juga seperti menyiapkan bingkisan-bingkisan yang mungkin isinya di dalam adalah alat tulis, permen, apalagi gantungan kunci dan lain-lain. Nilai apa yang terkandung di dalamnya itu? Nilai yang tergantung di dalamnya menurut saya ada nasionalismenya. Di nasionalisme itu ada keadilan sosial, di mana kita memberikan penghargaan betul-betul memperlakukan mereka secara adil sesuai dengan skor mereka. Siapa yang tertinggi itulah yang mendapatkan penghargaan itu. Oke, baik. Jadi saya kira saya belum banyak bertanya. Karena ini masih dalam tahap perencanaan. Saya mungkin pada saat nanti insya Allah kita bertemu lagi, saya ingin lebih tajam saudara memaparkan apa hasil aktualisasi habituasi saudara. Ya. Dan saya kira untuk sementara Ibu Aspina sudah cukup. Bu Aspina, mentor saya ada di room besar, Bu. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Saya undang dulu ya ininya mentornya. Iya, Pak. Ya, Bu. Siapa namanya? Mentornya tadi? Pak Dodi ya? Dodi Suwagio. Ya. Oh iya. Baik, Pak Mentor, Pak Dodi. Ya, baik Pak Mentor, tadi kami sudah memasukkan Bapak ke room Zoom, cuma belum diklik join-nya. Alhamdulillah Bapak sekarang sudah bergabung di room Zoom ini. Pak Mentor, tadi Bu Rizda sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya dan sudah juga mendapatkan masukan-masukan dari Bapak penguji. Sekarang kami persilakan kepada Pak Mentor, Pak Dodi, memberikan beberapa penguatan Pak ataupun dukungan berkaitan dengan rencana kegiatan dari Bu Rizda ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi dari yang dikirimkan oleh Bu Rizda beberapa hari yang lalu, saya pelajari, saya cermati, secara umum sudah cukup bagus, baik. Karena di sini konsep aktualisasi yang akan dicobakan di sekolah kami, memang kondisi nyatanya seperti itu, terutama masalah konsep dasar penguasaan matematik itu memang cukup rendah karena keterbatasan sekolah kami sebagai sekolah kecil. Ada perpustakaan juga, meskipun bukunya itu tidak satu buku satu anak, tapi kami berupaya terus. Kemudian yang kedua, memang kondisi ini secara umum seperti itu pada waktu pembelajaran tatap muka dihentikan, sehingga ada pola-pola yang kami terapkan di dalam pembelajaran itu, yaitu secara daring dan tatap muka secara terbatas melalui kunjungan di sekolah, kunjungan di rumah siswa. Dari beberapa kajian yang diberikan oleh Bu Rizda, ini saya lihat ada di sana dalam matriks yang kita sebutkan tabel rancangan aktualisasi. Harapannya dari bab 1 dan bab 2 nanti ada pertemuan sendirilah saya dengan Ibu Rizda untuk beberapa hal yang perlu diperbaiki sebagai bahan laporan. Karena di sini kalau dalam pikiran kami adalah ini semacam sebuah penelitian ya terbatas ya dalam rangka bagaimana seorang ASN itu mampu melihat ya hambatan-hambatan dan menemukan solusinya
dengan menerapkan prinsip aneka itu tadi. Aneka itu aktual, kemudian nasionalisme, etika, kemudian apa tadi yang ini Komitmen mutu, Pak. komitmen mutu, dan yang Anti terakhir korupsi. adalah anti korupsi. Ya, betul. Sehingga dari segi rencana kegiatan yang sudah dikonsultasikan, meskipun ini melalui WA, saya print out, ada 25 halaman ini, saya pelajari, kemudian penekanan pada pemecahan masalah tadi, isu yang 2 tadi itu, rendahnya mutu pendidikan, terutama dalam matematik, dengan penggunaan multimedia dan metode pembelajaran secara kooperatif itu. Ya. Jadi memang ini harus dilatihkan sebagai seorang guru karena merupakan sebuah pekerjaan dalam melakukan sebuah penelitian tindakan. Ini memang sudah cukup bagus, ya, cukup bagus. Hanya saja nanti kalau boleh Bu Risda nanti saya dikasih kopiannya secara utuh ya untuk arsip Ya, di Pak. sekolah. Siap, Pak. Kemudian harapan kami dari Bapak dan Ibu yang memberikan arahan kepada guru saya, Ibu Risda ini, mohon nanti kiranya bisa memberikan semacam arahan terkait waktu yang diberikan ini. Masalahnya kami sekarang ini kalau nanti beliau kembali ke sekolah, ya, kemudian di sela-sela mereka melakukan aktualisasi tentang apa yang mereka rencanakan, konsep itu akan diterapkan, tapi mudah-mudahan itu bisa dipilih materi yang sesuai, karena materi yang akan dilakukan selama 1 bulan itu, ini materi yang boleh jadi kelanjutan. Ya, beberapa hari Ibu Risda meninggalkan sekolah, nanti dalam 1 bulan itu bisa membantu bertugas kembali dalam rangka juga implementasi konsep yang dirancang ini. Nah, itu. Karena nanti kami juga di bulan Desember itu kami ada ujian semester. Jadi harapannya nanti materi yang disampaikan, yang dikembangkan untuk mengatasi rendahnya mutu prestasi belajar anak dalam matematik itu bisa teratasi, ya, dengan menerapkan tadi prinsip aneka itu tadi yang memang itu menjadi filosofi dari kegiatan dalam rangka diklat ini. Nah, seperti itu. Kemudian mudah-mudahan apa yang menjadi isu itu ada dalam sebuah rumusan masalah, kemudian konsep sudah dirancang dan diperoleh sebuah solusi melalui penerapan metode pembelajaran dan media yang dipakai. Harapannya ke depan bisa lebih baik lagi, ya, dalam rangka meningkatkan kesiapan anak-anak kita untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan terhadap rendahnya mutu pendidikan dalam khususnya matematik. Nah, itu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti selanjutnya nanti kita akan konsultasi kembali. Dan harapan kami ini merupakan satu rangkaian juga, karena kami juga banyak kali melakukan memeriksa pekerjaannya mahasiswa juga. Mungkin polanya agak beda sedikit. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Terima banyak. kasih Pak.
Nah, Terima kasih banyak Bapak Mentor, Pak Dodi Suwagio. Ya, jadi pada dasarnya peserta Latsar ini dibekali nilai-nilai dasar profesi PNS yang merupakan nilai yang harus mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya di dalam mengerjakan tugas mereka, sehingga karakter sesuai nilai-nilai itu bisa terimplementasikan, bisa melekat menjadi karakter seorang PNS, dan mereka juga dibekali dengan kemampuan untuk peduli terhadap isu atau permasalahan yang ada di unit kerja, sehingga mereka menjadi terbiasa untuk memecahkan masalah itu, memberikan gagasan-gagasannya, sehingga PNS-PNS yang kita lahirkan adalah PNS-PNS yang peduli dengan lingkungan kerjanya dan memperbaikinya. Nah, itu intinya. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Mentor tadi. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan dari Pak Mentor untuk bisa mentoring kepada peserta Latsar ini, sehingga pembentukan karakter ini bisa terwujud dan kemampuan mereka peduli dengan lingkungan kerjanya juga bisa terbentuk. Saya kira demikian Pak Dodi. Terima kasih banyak sudah hadir di room Zoom ini, dan kepada Bapak penguji kita cukupkan sekian seminar atas nama Rizda, dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin sesi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak, Ibu. Terima kasih. Iya, Bu. ya, sama-sama Bu ya. Ya, terima kasih Pak Dodi sudah menyempatkan. Bu, waktunya. iya, sama-sama. Ya. Bisa sudah Bapak Dodi dan Ibu Rizda. Saya akan memasukkan peserta berikutnya lagi untuk ujian. Izin lip. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah selesai. Alhamdulillah Bu. Ya, Bagaimana Bu? ya, tarik nafas, buang nafas. Tidak, kok tidak usah tegang. Nah, tidak hanya pertanyaan seputar aktualisasinya kita, keterkaitannya dengan aneka. Aktualisasi Bapak Ibu pakainya perlan nomor berapa, hanya itu ditanyakan. Saya cuma jawab nomor 1 sudah. Selanjutnya kalian ditanya tentang bagaimana keadaan organisasi, apakah isunya sudah sangat terkait dengan itu, dan lain-lain sebagainya. Yang penting sih terkait dengan yang kita jawab dengan penjelasan mentor sebentar. Demikian. Iya, iya. Lagi kalau ada yang mau bertanya silakan. Sekarang siapa yang berujian? Pak Isram? Katanya Ibu Yulan dulu karena Pak Islam mau ada ini juga. Ini siapa? Tadi saya punya ada tulisannya break ini loh, tapi kok enggak ini ya? Kok enggak masuk ya? Ada ketika ada informasi got it toh, saya klik got it kok enggak masuk di black. Record itu Mbak kayaknya. Tunggu Bu Gita saja. Oh iya. Ibu Rizda, apa tadi itu anunya pertanyaannya keterkaitan organisasi dengan Yang LAN itu gimana? Pertanyaannya begini, apa aktualisasi Anda ini terkaitan dengan perlan nomor berapa? Saya bilang perlan nomor 1. Ada dalam rancangan? Ada Pak? Oh iya, cuma ditanya Pak. Oh iya. Oke, silakan dilanjut lagi seperti nilai-nilai organisasi Anda yang paling menonjol apa? Ya, saya jawab tentang akhlak, berbudaya, terus kemudian apa yang nilai-nilai aneka apa yang sangat menjadi hal yang dominan di organisasi Anda? Saya bilangnya pastinya akuntabel, nasionalisme. Ya kayak begitu saja loh Bu, tidak usah, jangan terlalu dipikirkan lah. Oh, tegang ini Ibu. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang seharusnya saya di urutan ke-6, saya di majukan kedua. Terima kasih banyak Bu, Bapak.
Tapi kenapa tadi itu mentornya Ibu lama sekali tadi di room menunggu sini? Iya, tadi itu ditinggalkan mejanya, saya telepon, dia tidak angkat-angkat. Oh, Akhirnya saya bilang ke Bu Aspina, mentor saya ada di room besar Bu. Akhirnya baru diundang kembali. Baru dia iya. lupa ini breakout room. Iya, betul, kasihan tadi. Itu makanya Ibu tadi kita Ris, heran. Ibu Risda di belakang itu ada jemuran ya? Iya, iya. Ada jemuran. Astaga. Tidak apa-apa, Ibu. Tidak kelihatan. Oh iya, iya, iya. Tadi saya di ruang tamu, Bu, tapi Bu Aspina suruh pindah karena ini tuh ada suara-suara TV dan lain, jadi pas saya pindah di teras, tambah ribut, banyak kendaraan lewat-lewat. Iya, kasihan. Begitu saja, Bu, saya boleh live? Silahkan Bu. Silahkan, Ibu. Ya, Selamat semangat sudah selesai. teman-teman, insya Allah. Bisa memikirkan aktualisasi di sekolah. Ya, Oke, Bu, makasih. Assalamualaikum, selamat pagi.